Lo ribut banget sih. Anjir langsung data-data gitu. Asli lo tuh ribut banget. Iya, Ribut banget, Ir. Kalau Rame gitu. banyak masalah, kontroversial. Iya kontroversial, banyak masalah. Ya gue juga sih, tapi kayaknya lo lebih parah deh. Ya, iya sih lumayan sih. Kayaknya dari dulu deh, dari zaman kuliah kayaknya. Iya. Iya. Lo tuh udah dijelasin, udah lo jelasin di podcastnya Dedi tuh panjang banget. Yoi. Bahkan di live Instagram lo yang sampai 5 ya. 6 part. 6 part, 6 part udah. 7-8-nya di Dedi. Iya. Itu panjang banget, jadi gue malas nanya-nanyain soal itu. Karena nonton aja lah gitu. Terus gue mau nanya, kenapa lo mencela-mencela sih? Ya Allah, langsung. Serius. Iya mencela-mencela. Biasa basa-basi dulu kayak tanya dari mana Tir langsung. Enggak lah, gak usah. Langsung to the point emang. Gak usah. Oh, tahu basa-basi. alasan jelas sih. Iyalah, kenapa mencela-mencela? Tadinya seperti membela ini, Soal lalu COVID tiba-tiba ya? kok menyerang. Ya soal COVID, soal Soal edukasi dan lain-lain ya. Ya karena kebijakan dari atas seperti itu. Oke. Jadi Kebijakan dari atas. Jadi kan kita sebagai relawan, kita kan maksudnya dokter tuh ada banyak ya. Ada yang berada di pada IGD, Oke. kuratif dia menyembuhkan. Mereka tugasnya menyembuhkan sesuai SOP. Bukan. Nah kalau aku adalah agent of education, yang memang kita itu di lapangan ketemu orang-orang untuk merubah perilaku mereka. Oke. Tindakan kita supaya aman selalu bertindak berdasarkan SOP. Oke, berdasarkan aturan dong. Aturannya begini, jadi lo harus begini. Yap. Nah dulu di bulan Maret aturannya kita ingat semua. Ya. Bawa masker untuk orang yang sakit. Ya. Jangan rush out, ya kan, di rumah aja dan kawan-kawan. Berubah. Jadi, Terus gue termasuk menyuarakan tentang itu loh. iya, paham. Melalui lagu, melalui postingan. Kan lagumu yang dijaga jarak di rumah aja. Iya, Ya, gitu. paham itu. Terus, dari situ, kedua, kita edukasi lagi. Berubah lagi new normal. Ya. Ya. Edukasi lagi. Terus bilang bahwa jangan kerumunan, yang akhirnya ke-gap. Ada beberapa, ya, atasan gue yang dangdutan di Wisma Atlet. Kayak salah satunya itu yang gue posting tuh waktu itu Ya, tuh. dan ujung-ujungnya karena dianggap, oh Tirta punya follower banyak, nah, aku bantu klarifikasi. Oke. Terus kayak ada kejadian kayak Sarah Kiel, lelang keperawanan, Ya. aku diminta tolong untuk si pengusaha Malang sama teman-temannya, tolong dibantu. Kenapa harus Tirtas? Gak ngerti Ricis. Orang terus kayak pansos. Ya, pasti kan? itu aku sampai udah- hari ini masih Lucu. Tirta pansos. Aku udah awal mula kayak nggak terbiasa ya. Kayak dulu soalnya sampai Januari followerku 600.000, orang udah tahu 91% follower cowok. Ya. Dan mereka rata-rata tahu mas aku ngegas kayak gitu. Dan emang seperti itu. Dari dulu lah ya. Iya dari dulu. Nah si Sarah Kiel ini diminta tolong sama teman-temannya dia karena dia pengusaha skincare kalau nggak salah ya. Sama Ria Ricis untuk bantu. Indira juga kebetulan teman Ria Ricis. Nah Ria Indira Ricis Kalista. ya soalnya Ria Ricis tuh bantuin aku dari Maret juga. Nah setelah aku edukasi yang pertama 3M di masker untuk orang sakit, terus berubah lagi jadi masker kain, ya aku edukasi semua, semua. Iya, gunakan masker kain. Yoi, ganti lagi di new normal, yang akhirnya kena hujat lagi itu, gara-gara konser, kerumunan, Iya. terus lupa pakai ini. Iya. Ke-gap lagi, akhirnya berubah lagi mengenai yang sekarang, Scuba. scuba nggak boleh, Terus SNI. SNI, terus pilkada, swab, rapid nggak boleh, jaring ketangkep, wah itu. Jadi Sampai akhirnya rapid dinyatakan, katanya kata berita-berita ya, Iya. rapid dinyatakan bahwa itu Nggak valid. bukan referensi dari ID bahkan. bukan, itu kita nggak tahu siapa yang buat sih itu ya. Jadi namanya relawan ini kita patuh dengan SOP yang udah ada, gitu. Dan emang ya karena kebijakan berubah ya kita dinamis, gitu. Dan akhirnya aku udah siap. Resikonya terbesar adalah pasti dengan mencah-mencah. Cuman ada satu trigger yang membuat akhirnya di bulan ke-7, let's say di tanggal 20 September, itu aku ngebuat that's enough, aku harus bersuara lagi, seperti bulan Februari. Apa yang membuat aku trigger akhirnya, aku muak dengan tuduhan bahwa relawan mencah-mencah. Kenapa? Aku dituduh mencah-mencah, kenapa? Soal denda terutama. Ya. Loh, aku nggak pernah buat kebijakan itu. Relawan itu hanya sebagai pelaksana dari dulu. Loh, Tirta kenapa nggak bisa bantah? Gimana mau bantah? Gap kita sama atas jauh. Apakah kamu sudah usul ke atasan? Sering. Sering saya discuss dengan teman-teman di atas. Aku nggak bisa sebut instansi ya. Si atas yang itu karena multi ya. Dan selalu akan terlalu banyak kepentingan dan terlalu banyak orang yang terlibat di sana. Dan aku junior, jadi nggak akan bisa kalau infoku sampai ke atas. Kebetulan di lapangan saat itu trigger pertama. Trigger kedua adalah aku
edukasi di 3 tempat yang buat aku agak berubah. Priuk Cilincing, Oke, Kosambi Bandung. Nelayan dong ya? Iya, Kosambi Bandung, pasar yang tempatnya mengoleh viral. Iya. Ada dia ngepost konten cerita ranking yang terakhir Jogja. Jogja di mana? Angkringan semua. Angkringan Pak Tony ya dekat Kali Code. Di situ aku tanya, Mas pakai masker? Dia bilang pakai bahasa Jawa. Mas, kalau sampean, tapi terjemahin ya, ngedukasi aku ngomong aku pakai masker Maret April, tangguh Mas. Kalau sekarang esensinya apa? Covid nambah. Aku nggak makan. Harga masker satu segini Mas. Mending aku beli bensin atau beli makan. Aku nggak bisa jawab. Apalagi kalau di nelayan, itu sampai temenku bilang, Mas ikanku belum laku. Kalau mau edukasi minta masker. Minta maskernya. Bagiin dong, jangan cuma edukasi pakai masker, tapi ini maskernya. Ya, terus karena gini Tir. Masker. Katakanlah satu kotak. Itu harganya misalnya 50.000. Iya. Iya kan? Isinya 50. Satu hari kita itu harus berganti-ganti masker paling tidak 2-3 kali. Itu yang medis. Yang medis. Kalau kain 10.000, itu pun dicuci 2 hari sekali. Iya, artinya kita harus ganti-ganti terus, harus stok, harus beli. Kalau untuk orang yang mampu, kayak kita nih ya, kayak kita, itu mungkin udahlah. Itu juga nyetok bisa banyak beli ini bahkan udah yang fashion buat keren. Iya kan? Sampai semua brand kan buat. Iya. Event Department Store buat dan Bahkan Polytron bikin. bikin. Gue nyebut lagi Polytron. Anjay. Uniqlo juga bikin. Aduh, gue juga. Iya. Uniqlo udah yang tadi ya. Udah. Jadi aku bilangnya kayak ketika dua ini relawan, aduh berubah dan aku dibenturin sama trigger terakhir itu aku diludahin Pak. Diludahin. Diludahin. Jadi benar-benar dia Enggak, maksudnya bukan ludahin ke tubuh dong, maksudnya iya langsung diludahin gini, Bang gimana mau jaga jarak sama pakai masker. Aku tuh dagang ayam kan sambil batuk. Pusing juga kan aku maksudnya. Oh iya, yang di tempat Dedi. Parah kan, maksudnya orangnya kan kayak ya udah akhirnya mau nggak mau aku ngasih masker, ngasih makan, baru dia mau pakai. Akhirnya di situ aku paham, ketika kita edukasi 3M di bulan Maret, aku post sampai fotonya, orang kan patuh. Tetapi di tanggal September itu, orang akan berada fase relawannya mencela-mencela, kebijakan mencela-mencela, Covid-nya naik terus, duit gue nggak ada. Yang kaya tambah kaya, gue nggak dapat apapun, Tir, gitu loh. Terus, Ya gue harus makan. gue harus makan juga, terus gimana, Tir? Lu ada solusi nggak? Kalau lu edukasi doang, gue udah telat mentah-mentah tuh dari kapan hari. Gue pengen makan juga. Bukan mereka tidak tahu dan tidak mengerti. Mereka tahu, mereka mengerti, mereka tidak mau kan denial maksudnya. Oke, ini PR-nya jadi banyak kan. Akhirnya aku bilang, gimana lu mau pakai? Itu gua nggak ada datanya, tapi gimana lu mau pakai? Terus gue bilang, ya udahlah, gue kasih makan nasi kotak tuh, gue punya 10 pada tuh warteg kan biasa, gue kasih warteg, makan nasi telur sama ikan lah, protein kan, nutrisi, gue kasih maskernya, baru dia paham terus ngobrol. Dari sini kan gue paham bahwa berarti ada sesuatu perubahan di sini, mau nggak mau diubah. Ya sebenarnya permasalahannya adalah tentang makan. Iya, Lapar. Ya artinya kita harus bikin gerakan. betul. Harus bikin gerakan untuk berbagi makanan. Setidaknya kita menggerakkan orang-orang minimal di setiap daerah. Betul. Kalau di setiap daerah, pengusaha atau orang sukses atau influencer atau orang yang mampu Tepat. ngebantu lingkungan sekitarnya harusnya beres dong. Tepat. Bukan beres lah. Ya, Maksudnya harusnya mengurangi lah. mengurangi. Betul. Kalau ada orang bilang, tapi pemerintah pusat sudah bantu. Memang ada BLT, ada keringanan Tapi UMKM. ada yang dapat, ada yang enggak. Nah, ini kan Maksudnya maksudnya daftar. ya itu kan urusan lain dan itu semua ditanyain ke aku karena lapangan. Tir BLT aku nggak dapat baru satu. Tir swab kok mahal. Tir rapid gak? Wah tuh kayak dan ganti lagi. Tapi puncak pertanyaan yang paling sering ditanyakan tuh adalah Tir rapid valid gak sih? Kalau nggak valid kenapa administrasi? Waduh, kok berubah lagi? Terus di sini kan kita harus nerangin pelan-pelan. Jadi kita tuh pelaksana. Pelaksana itu emang bekerja berdasarkan SOP. Kenapa? Kalau kita melanggar SOP, ya kita nggak ada dasar payungnya. Makanya ketika tahu ada razia masker itu kan dari Pergub DKI. Itu bukan dari pusat ya? Impresnya memang edukasi dan penindakan. Oke, Tetapi kalau penindakan yang melanggar protokol. Tetapi kalau yang di mobil aku nggak tahu itu Pergub. Dan itu dikelirkan oleh Kabid Humas Polda Metro bahwa ini, tapi yang disikat relawannya lagi. Jadi kan ini terjadi. Ya karena relawan tuh ada di depan. Dari sinilah kan aku bilang, itu ada resiko. Tetapi aku pengen mengeluarkan sebuah statement bahwa ini loh, dari Februari sampai kita bulan Oktober sekarang, kayak gini ceritanya men. Gitu. Yang kamu temuin benar-benar nyata. Iya, di awal orang patuh. Kenapa sekarang nggak patuh?
secara sadar di medsos memang orang paham. BPS mengeluarkan statement 92% mengerti. Iya, tetapi di desa enggak. Nah ini harus ditanya, kenapa kok enggak? Makanya aku akhirnya sharing apa yang aku share, aku yang apa dapetin di lapangan, perkara aku dianggap mensa-mensa, akhirnya orang paham. Ya, Oh, karena memang aturannya juga berubah-ubah sesuai kondisi saat itu ya gitu. Iya. Jadi kamu juga harus berubah. Iya, Tapi kayak kamu contoh- puyeng karena diserang terus. ya puyengnya adalah apa gue yang jadi tameng semuanya, jadi tempat sampah semua sudut gitu loh. Padahal tugasku jelas, tapi aku nggak marah di situ, tapi aku bersuara untuk atas kayak, ayolah, yaudah gini, biar enak, biar sama-sama enak. Lu nganggap gue mensa-mensa terserah. Oke, gue punya kapasitas, Tapi gue bersuara. ya, lu mau musul apa? Sekarang DM, lu musul apa? Terus gue temuin, ketemu tir di Meruya, ojol. Catat gue, oh usul lu ini, oke. Lu apa? Gue temuin, oh usul. Disinilah akhirnya gue usul ke atas. Akhirnya kan diubah lagi, 3M menjadi iman, imun, aman. Terus ubah lagi, swab jadi murah. Ubah lagi, gue usul swab gratis. Ubah lagi, dan ya udah. Anyway, soal masker yang SNI itu sekarang gimana aturan terakhir? Nah, awal mula kan masker SNI heboh tuh, prak. Nah ini, Karena itu jadi kelihatan masker kain yang selama ini kita pakai Salah. itu tiba-tiba salah gitu kan. Padahal gue deh. Scuba kita salah padahal tiba-tiba. gue edukasi dari awal dan banyak instansi negara lo pakai scuba. Ini apa nih? Gue nggak tahu dia apa nih. Ini lo beli di mana, men? Gak, ini dikasih. Ketika gue datang menghadap Pak Jokowi dan gue menyampaikan nasib musisi jalanan, musisi. Pas pandemi berarti? Iya, pas pandemi kemarin Dikasih ini? kan sempat posting ngomong tentang nasib musisi-musisi tapi di level musisi pekerja harian. Iya. Pekerja musik harian. Betul. Yang mereka paling terdampak karena kalau musisi kayak Anji, kayak yang beberapa yang banyak di TV itu relatif lebih aman karena bisa streaming. Betul. Itu pun ada masalah untuk publicist. itu masalah lain ya, masalah lain. Masalah lain ya. Copyright itu nanti lain lah. Nah, contoh yang aku dianggap mensela banget tuh adalah sampai aku dianggap sebagai buzzer pemerintah. Oke. Karena ya aku kan edukasi buat dalam rangka di situ ya. Contoh gini, awal mula kita masker medis, berubah lagi masker kain, masker kubah nggak boleh, masker SNI. Nah, ini kelemahannya adalah apa? Pelajaran kita, komunikasi publik. Sebelum harusnya ada masker SNI, harusnya edukasi dulu. Ternyata setelah viral dulu masker SNI, orang udah spekulasi, oh berarti kalau nggak SNI dirahsia. Biasanya nggak dirahsia. 4 hari kemudian Kemenperin bilang, ini self-assessment. Jadi boleh diikuti, boleh enggak. Artinya masker kain itu boleh yang tidak SNI, boleh tidak. Sekarang begitu. Iya, jadi boleh diikuti boleh enggak, tapi kita ngobrol melemparkan SNI itu biar rakyat lebih memilih yang SNI. Tapi kalau kamu mempunyainya ke SNI, ya udah, tapi viral dulu. Pusing enggak? Gini loh, aku aja hari ini taunya masker kain harus SNI. Itu udah diklarifikasi sama Kemenperin. Ya kan nggak baca. Enggak. Di BSN, ya itulah. Akhirnya kan orang nggak mensalami saya. Kenapa? Karena info yang klarifikasi itu nggak ada. Kenapa? Karena terburu-buru ngeluarin statement. Itu yang terjadi di kita Itu sebenarnya. yang terjadi makanya Buru-buru. makanya kamu protes tentang ini ya. Ya karena aku usul, jadi kayak ketemu misal Pak Doni Monardo kepala BNPB. Pak, ini usul lapangan, ada warga 10 orang usul ini, kuota internet, guru, sekolah online, tentang pilkada, konser, hajatan. Ini loh Pak usulnya semua, monggo Pak dibaca satu-satu. Oh iya siap. Masker ini gimana? Mereka ngamuk Pak, karena UMKM dianggap standarnya susah, mahal, BSN. Gimana nih kok tiba-tiba dadakan? Klarifikasi lagi, ini boleh diikuti, boleh tidak. Nah, Permasalahannya klarifikasi itu belum tentu dilihat sama semua orang. yang tahu ya klik. Informasinya juga. Informasi yang nyampe ke rakyat adalah masker harus SNI yang 4 jam, kalau enggak dirahsia. Betul. Iya, sampai lapangan di situ. Sampai semalam aku ngobrol sama bapak lingkungan. Taunya itu. Taunya itu. Padahal 4 hari kemudian ini pelajaran berharga adalah yang menghadapi semua ini lapangan. Itulah makanya protes. Apa? Itulah aku bilang bersuara, perbaikilah komunikasinya. Kalau komunikasi dari pejabat pusat, let's say dari pusat sampai daerah itu sinkron, ini nggak akan terjadi masalah ini. Dan ini wajar, oke kita anggap wajar karena kita negaranya luas, kita banyak kepribadian, banyak suku, dan ini hal baru. Tetapi harusnya kita belajar dong dari kesalahan. Kayak bulan Februari, banyak pejabat kita ngentengin, yang akhirnya menjadi sekarang. Harusnya tuh belajar, oh kesalahan saya adalah banyak orang jubir yang terlalu terburu-buru statement. Oke. Yang akhirnya itu yang dipercaya masyarakat. Percuma mau klarifikasi, yang nanggung akhirnya orang lapangan semua. Yang akhirnya mengakibatkan apa? Banyak relawan protol di jalan. Udah nggak ada. Protolan ya di jalan ya, relawannya. Udah nggak mau, udah stres. Tekanan psikologisnya, ini bisa ditanyakan ke Bang Andre. Andre itu ketua Satgas Relawan yang markasnya di Media Hotel, yang dikasih oleh Pak Surya Paloh, didonasikan hotelnya.
Itu relawannya mulai di titik mereka stres secara psikolog dan psikologi mereka nggak diri lama. Karena sama arus bawah sama masyarakat di bawah mereka ditekan. Padahal mereka juga ditekan dari atas. Disuruh edukasi sementara di sini ya lu berbagi dong. Ya, dan sampai aku ada tuduhan Tirta dibayar pemerintah. Aku nggak mau dispes, aku nggak dapat dispesan Sampai hari ini. ya, dan aku yang ngeluarin duit. Untuk donasi itu kita dilepas mas, kayak ya udah mau misal ada orang edukasi, ayo pakai masker, saya nggak ada duit mas buat pakai masker, ya udah mas saya nggak bisa makan, apa yang ngasih. Sampai akhirnya tokoku tutup 6 pun orang nggak peduli, tokoku dari 60 udah tutup 6, rokok 10% tutup dalam waktu setahun itu udah hal yang merugikan banget gitu. Nah, kamu kan pengusaha. Sementara yang kayak kemarin kamu razia di Bekasi, Bandung gitu-gitu. Itu pasti banyak pengusaha yang merasa Parah pasti, tapi kembali lagi, ini kan melakukan tugas ya. Sebagai relawan atau sebagai masyarakat? Sebagai relawan. Sebagai relawan. Satgas relawan yang aku di artian, aku diminta untuk, karena yang ada cuma itu doang. Tir ke Bekasi, ke Bandung, Depok, namanya Bogor, Depok, Bekasi, Bogor, Depok, Bekasi, Bandung. Alasannya kenapa Jabar? Jadi pada waktu itu Pak Anies PSBB, terus rapatlah kita, turun. Tapi kita menduga ini orang anak mudanya pindah ke Jabar. Ya ke daerah Jawa Barat lah. Ya, terus Satgas Jabar bilang, kok agak naik nih kasus Jabar. Tir, bantulah. Sidak. Tapi nggak didenda kan bang? Nggak, edukasi aja. Gitu katanya. Oh yaudah. Kalau di Jakarta kan sekak mat ya denda ya. Mau rumah makan, mau apa, warteg dirazia. Aduh, itu satu hal nih. Kenapa sih komunikasinya atau narasinya harus denda? Sementara kita nggak tahu itu dendanya bakal kemana. Ya itu. Uangnya belum tahu kan. Nah, kenapa nggak reward? Orang yang menjalankan atau tempat yang menjalankan dikasih reward apa itu pasti lebih menyenangkan. Lebih enak pakai reward. Ada beberapa daerah yang pakai reward. Kemarin sempat beberapa anggota polisi di Mojokerto ngasih reward. Terus lebih itu deh. Kalau mau denda harusnya dari April. Aku cuma itu doang. Kalau di April denda lebih enak karena kan pada waktu itu sepi jalanan. Jadi yang melanggar kelihatan. Iya. Kalau sekarang tuh sekarang susah bingung. Terus akhirnya, oh yaudah aku nemenin Nah, mereka. yang pengusaha ini nih. Nemenin razia nih, oh yaudah. Intinya adalah kita cuma edukasi si owner. Sebelum kita mau edukasi, video TikTok Broker Cafe itu viral. Video TikTok ya? Iya. Itu makanya aku bilang, itu ada 2 video yang viral, yaitu video broker sama videonya angkringan Jogja. Aku pakai disuruh edukasi pelapangan. Yang orang lagi di sana rame gitu. Dan itu sebenarnya bukan cuma itu, Tir. Semua. Yang waktu kampanye. Iya. Dan inilah aku bilang, aku adil ya. Aku tidak ngupload broker coffee di Instagram. Aku nguploadnya yang hajatan Tegal. Iya, di Tegal. Dan itu sampai Pak Ganjar nelfon. Iya. Pak Ganjar nelfon, Tir ini gimana? Ini solusi minta usul gitu. Usulnya adalah yang sekarang dimutasi, Kapolseknya kalau salah, sama wakil anggota DPRD di TSK kan. Terus dievaluasi. Tapi tetap kan hajatan lain ada. Aku nggak viral yang kami, cuman aku melakukan tugas. Nah, kalau aku yang lakuin tugas, aku video. Aku selalu ngobrol sama ownernya. Oke. Aku tuh selalu ngasih solusi. Contoh Verde sama Kiri. Ownernya Verde itu temen, Pak. Temenmu? Temen baik, Pak. Tega, Pak. Temen 5 tahun di atasku. Karena kita sama-sama pengusaha di Bandung, toko Punam. Terus dia telepon, Tirta, apa yang harus aku lakukan? Nah, ya jadi gini. Apa masukanmu untuk pengusaha-pengusaha? Jadi gini, Terutama pengusaha kafe dan lain-lain. jadi gini, pengusaha kafe, tempat hiburan, dan apapun, Jabar itu tidak melarang tempat hiburan. Dan aku tahu bahwa semua orang jengah. Aku tidak melarang orang nongkrong. Sekali lagi, kalau kamu mau pakai masker, mau nongkrong, yang pakai masker, jaga jarak, atau apapun, itu semua orang pasti udah tahu. Ini tanggung jawab ownernya. Oke, jadi ownernya ya. Ownernya ini Kuota tepat. Masalahnya tuh dari awal cuman kuota. 50% ya, 50% atau 30% sih dari 50 ya. Jadi kuota. Jadi let's say kayak gini deh. Semua orang butuh duit. Ya. Nah, di lapangan ini buat teman-teman kafe atau tempat hiburan, ini di lapangannya. Kalau ada PKL atau warteg, ada orang makan di tempat aja. Itu kursinya dihancurin, Pak. Disita, diangkat. Nah, arus bawah tuh nganggap nggak adil. Ya iya dong. Nah, makanya kan gue bilang, gue serba salah. Sampai disuruh push up, disuruh. Aku tuh serba salahnya di situ, Mas Anji. Kayak PKL tuh dirazia loh. Ya. Keras loh razianya. Pedagang kaki lima ya. Keras, warung pecel lele. Tapi kenapa tempat hiburan bukanya kuotanya nggak terbatas? Makanya gue bilang, mau nongkrong silakan. Itu kesadaran masing-masing. Pengunjung akan datang kalau ada trigger, ada awareness-nya, ada penariknya lah. Nah, si owner ini, aku ajarin kemarin, owner FRD bilang, apa yang harus aku lakukan? Ya, aku bilang, nggak ada dendam aku di situ. Aku cuma edukasi doang. Oke, siap. Apa yang harus aku lakuin? Bu, pasang di depan termogan.
Dua yang harus jaga. Ya. Dua, pasang barcode. Buat barcode tuh simpel, barcode Google Sheet, di-scan, tulis ada dari mana, nama, usia, pernah mengalami gejala. Mirip EHAK. Kalau kalian pernah ke bandara, EHAK, barcode, buat barcode tempel. Susah buatnya, gampang, aku buat sendiri bisa. Barcode itu ditempel, jadi mau masuk harus tembakan, harus barcode, terus ditulis sih pakai X-banner. Kuotanya Kuota normal 1000, kuota selama pandemi 500. 500. Selesai, Pak. itu aja sebenarnya. Selesai, terus nanti diceker. Dan 500 tutup. Jangan nakal. Udah, kenapa? Kalau kamu mau cuan-cuan, emang yang penting kalau saya bilang, selama ini ditahan diri dulu, yang penting operasional itu. Tunggu dulu lah. Paling tidak sampai masalah ini selesai. Karena kamu menyuarakan kesetaraan atau keadilan untuk ketika masyarakat bawah, pedagang kaki lima dan lain-lain itu di warteg itu ditertibkan, kenapa yang ini enggak? Enggak, nah dan jujur ya, untuk di Satgas sendiri lebih tegas yang di PKL. Ketika kemarin ke tempat hiburan, mereka edukasinya masih pidato. Kalau di PKL keras, kan di video udah penyebar. Banyak banget. Makanya aku bilang, si pengusaha ini itu kita nggak ada niat untuk menghalangi rezeki gitu. Tapi kalau kamu kuotanya jeblok, ini kan netizen lagi panas ya. Netizen tuh panas, dan Satgas ini posisi juga serba salah. Penegak, sekali lagi kita penegak. Kalau sampai ada yang viralin kayak angkringan Jogja sama broker kopi, kayak kemarin, itu yang keblodrok bukan hanya kafenya, kepala daerahnya, Pak. Yang akhirnya wali kota Bekasi gara-gara videonya TikTok kemarin viral buat jam malam. Iya, akhirnya jadi jam malam. Jam malam Bekasi. Iya, tak jam malam. Kalau ditanya kenapa? Gara-gara video itu viral. Itu bukan videomu. Bukan videoku lagi. Video TikTok itu bukan videoku. Yang viralin orang yang ngunjungin. Jadi pengunjungnya broker yang story sendiri. Oh, seru nih di sini nih. Seru, dan akhirnya tuh viral, berat masuk Satgas Pusat. Satgas Pusat pasti negur regio kan. Regio pasti negur kepala daerah. Kepala daerah yang rugi siapa? Ya tempatnya itu. Semua, Pak. Iya, pengusaha. Semua kan usaha dan semua tempat itu. Dan akhirnya bersuara PKL. Sampai akhirnya orang-orang bilang, oh, corona virus itu nggak ada malam-malam, di siang-siang nggak ada ya, cuma malam doang. Dan akhirnya sampai PKL ngomong, gua aja baru buka toko jam 7 malam, Pak Dokter. Kenapa gue yang nanggung kesalahan dia? Akhirnya kita bentur kan, bawah sama atas. Nah, makanya gue bilang, sebisa mungkin buat barcode. Barcode itu pakai Google Sheet nih, Bulldog atau apa. Contoh EHAK, ada tuh, gue buat. Terus, jadi data ini yang kamu setor ke Satgas. Jadi ketika kamu buka, Pak ini loh Pak data, ternyata yang berkunjung ke tempatku orang sekitar. Karena kita juga butuh data. Nah itu malah Pemda kan seneng, Satgas kan seneng. Oh ternyata yang datang ke lu bukan orang Jakarta ya, oh orang sekitar, oh ya udah gitu. Jadi pertama barcode, termogan, sama ada tulisan X-banner, kuota total dan kuota yang diperbolehkan. Tepat. Karena gue yakin semua orang itu sudah butuh untuk keluar. Dan musisi juga butuh. Jadi sama-sama musisinya main enak, tidak kerazia. Kalau gue sih memang tahun 2020 pengen gak main, cuma kan banyak musisi kafe yang iya banyak banget, dan itu suara-suara itu banyak banget masuk ke gue, makanya waktu itu langsung gue sampaikan kepada presiden. Gue langsung loh menyampaikan kepada presiden. Langsung tentang rapid juga. Langsung dong. Dan waktu itu gue ngomong benar-benar, Pak, saya mau bicara tentang ini gitu. Iya. Bahkan melalui chat, melalui staff dan lain-lain, gue bilang tentang rapid. Iya. Dan lain-lain. Terus malah aku sama owner Bandung akrab jadi akrab. Ya, jadi dia tanya kayak, dan aku gak dapat apa-apa ya. Sekali lagi aku tuh pure, karena aku masih bisa makan dari cuci sepatu, walaupun tipis-tipis lah. Karena ketika kamu menerima duit untuk itu, gratifikasi gak boleh, itu udah melanggar sumpahku sendiri. Dan si orangnya, Mas barcode kayak apa sih? Tak tunjukin nih loh Mbak, barcode tuh kayak gini, buatnya kayak gini, expire-nya kayak gini. Oh kayak gini doang? Nah ya emang. Berarti kalau udah kayak gini, ya it means kamu sudah menegakkan dan kamu punya data. Data inilah yang kamu setor tiap minggu. Jadi nanti Pemda setempat tahu, ini yang datang ke tempatmu orang Jakarta atau orang Jawa Barat. Iya, kelihatan ya data yang di situ malah kamu jadi tempat pengumpulan data. Pokoknya intinya adalah Tirta sebagai Satgas dan sebagai masyarakat Indonesia memperjuangkan keadilan. Iya, kalau di bawah seperti ini, penegakannya harusnya di atas juga seperti ini. Iya, dan Satgas emang mengakui lebih keras Pak kalau yang di PKL. Ke bawah. Dan itu harusnya udah bagus loh, mereka nggak langsung didenda, tapi ya ada beberapa sih yang viral duluan. Makanya kita kecewanya adalah, ini buat kawan-kawan masyarakat, jangan jadi SJW ya. Parah bos, itu maksudnya gini loh, kalau ada orang yang rame-rame di kafe, ya mending lu samperin manajernya, Bang, hati-hati loh kalau viral. Itu manajernya akan paham. Jangan lu malah viralin sendiri, gue lihat nih, tapi lu juga di situ.
SJW jangan jadi SJW. Pusing kalau lu jadi SJW, gue yang datang pasti. Iya. Gue datang karena apa? Karena ada laporan video TikTok. Ya, Kalau dan itu dari lu yang datang lagi. iya, anjir, kayak itu yang viralin video TikTok itu pertanyaannya, lu ngapain ketika datang di sana malah viralin orang yang langgar? Lu ngata-ngatain lagi, jelas tuh ngata-ngatain video TikTok. Tapi harusnya kalau lu baik, lu datang ke store-nya, Bang hati-hati lo, razia lo, hati-hati. Lo jalan ini. Soalnya kalau video ini nyampe ke Satgas, lu pasti akan disamperin. Ya dan itu jadinya kemarin tuh di Bekasi jam malam. Jam malam gara-gara apa? Gara-gara satu video viral. Gara-gara Tirta? Bukan anjir, bukan. Gara-gara lo tuh? Kagak, gua ke Bandung. Oh iya, bukan Bekasi ya? Bukan, yang Bekasi bukan gua, yang Bandung tuh gua. Yang Bandung jam malam, kagak. Kenapa? Karena owner yang langsung gua jawabin semua. Bandung ada jam malam, bisa dicek Bandung ada jam malam. Dan sampai setelah terakhir razia tersebut di Bandung itu, semua kafe langsung patuh. Enak kan? Orang bilang, Tir masih nongkrong kok. Coba dicek, ya nggak seramai biasanya. Kenapa? Karena ketika razia, gue langsung demo owner. Kalau si Ferdi ownernya Bu Seli, dia langsung bilang, Tir apa yang harus gue lakuin? Gue kasih solusi, di. Selesai. Dan akhirnya di Bandung gak ada jam malam. Kenapa? Karena enak diskusi. Yang Bekasi kan langsung viral duluan di TikTok. Viral duluan TikTok terus berapa juta views yang dan posisi tempat kita nih kan kawan ini kebelah dua netizen ini. Yang SJW total, satu yang udah muak sama di rumah. Nah ini kan anaknya berantem sendiri, makanya tambah viral. Sebenarnya bukan muak kali ya. Butuh hiburan. Butuh hiburan, butuh makan. Iya, terus nakes ya tentu akan posisinya aja. Bales kan, bales-balesan. Makanya aku bilang di sini. Sekarang tuh keadaannya lagi balas-balasan. Iya, makanya kan pusing kan Pak. Jadi akhirnya gue sekali lagi buat usaha hiburan, gue bertugas ya. Jadi kalau lo mau buka, kan kalau nggak salah Bekasi cuma 6 hari. Kalau lo mau buka ya. Yang penting saran gue, barcode, termogan, kuota. Dah. Karena katakan kuotanya berapa yang sebenarnya, lalu yang sekarang. Sekarang. Dan kalau urusan personal masing-masing, itu individual. Yang penting lo at least you try.